siang Bu Ninda. Siang. Jadi hari ini kita akan mengadakan supervisi kan ya? Iya. Jadi nanti saya akan melihat bagaimana Bu Ninda mengajar di dalam kelas. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang mungkin ingin saya gali dulu dari Bu Ninda ya. Iya. Oke, untuk ini mata pelajaran apa ya? Mata pelajaran prakarya. Prakarya. Kemudian untuk kelas berapa? Untuk kelas 8. 8. Durasi pertemuannya berapa jam? 2 jam. 2 JP ya? Iya. 1 JP-nya 40 menit. Berarti sekitar 80 menit ya. Nah Ibu untuk tujuan pembelajaran hari ini, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai sesuai dengan NPP yang sudah disiapkan? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi bahan serealia, kacang-kacangan, dan juga umumnya. Kemudian selain itu juga menyajikan ide tentang olahan pangan, bahan serealia, kacang-kacangan, dan juga umumnya. Dan yang terdapat di wilayah Sungai Selar. Oh, berarti dihubungkan dengan konteks sosial masyarakat setempat ya. Baik. Identifikasi bahan Serealia, kacangan, dan juga umumnya. Dan nanti siswa diminta juga menyajikan ide terkait dengan ini olahan pangan yang bisa dibuat dari bumbu. Itu dikaitkan dengan masyarakat. Iya, dengan masyarakat setempat. Nah, untuk area pengembangan untuk area pengembangan yang pingin Ibu capai untuk hari ini kira-kira apa Bu? Sebenarnya sih mau pembelajaran berdiferensiasi. Oke, pembelajaran berdiferensiasi ya. Kalau penekanannya sendiri, kira-kira penekanan kan ada 3 ya, konten, diferensiasi proses dan produk. Kira-kira yang mana yang akan menjadi fokus untuk Ibu hari ini? Konten, lebih ke konten. Konten ya. Oke. Diferensiasi konten dan produk juga. Oke, dan produk. Artinya kalau proses mungkin agak mirip ya. Nah, kalau begitu selain pembelajaran diferensiasi, apakah ada lagi hal area yang ingin Ibu kembangkan pada pembelajaran hari ini? Atau mungkin apa? Pembelajaran sosial emosional? Oh iya, juga ini pembelajaran Sosial dan emosional. Nah, kalau strategi Ibu, kira-kira apakah ada strategi khusus yang Ibu persiapkan dalam pembelajaran hari ini? Untuk strateginya sendiri, di sini saya membuat kelompok dulu. Jadi siswa itu saya buatkan kelompok, ya, terdiri dari 6 kelompok, dan masing-masing kelompok itu nanti akan dibagikan berdasarkan bahan yang akan dibahas. Jadi 3 bahan yang serealia, nanti kemudian kacang-kacangan, dan juga umbi-umbian. Jadi masing-masing nanti fokus kepada bahan yang akan nanti digunakan. Kalau model pembelajaran sendiri yang ingin bisa dilakukan hari ini apa Ibu? Model pembelajaran saya menggunakan discovery learning. Oke, discovery learning ya. Bagaimana dengan strategi? Apakah ada strategi khusus yang Ibu siapkan? Iya, rencananya mau ini strateginya kayak kalau misalkan setelah ini kan diskusi nih, setelah diskusi mereka presentasi dengan menggunakan window shopping. Oke, berarti menggunakan strategi window shopping ya. Jadi kalau saya bisa simpulkan, hari ini Ibu akan menggunakan metodenya diskusi dengan model pembelajaran discovery learning dengan strategi berupa window shopping, di mana nanti siswa akan presentasi ya. Baik, kalau begitu Ibu, kalau saya rasa sudah cukup untuk para observasi. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan ke supervisi yang di kelasnya ya. Terima kasih Bu Ninda, kita ketemu lagi sebentar lagi di kelas ya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, harus tetap semangat ya. Ya. Walaupun kita ini belajarnya sudah siang, tapi harus tetap semangat ya. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua ya? Iya. Oke, semangat sekali ya. Iya. Hari ini kita akan memasuki materi yang baru ya. Dan di sini ibu ada makanan. Mau ada makanan? Oke, jadi di sini kalian akan mencicipi 3 macam makanan ya. Nanti ibu mulai dari kelompok ini dulu. Oke, Fauzan, tadi makan apa? Yang coklat, Bu. Chip apa? Yang coklat. Ya. Oke, yang coklat. Itu apa? Apa tuh? Sari apa? Sari. Sari gandum. Sari gandum. Pak Suraman tadi chip apa? Dicipi kacang. Kacang apa? Kacang delai. Kacang kedelai. Oke, sesuai dengan materi kita pada hari ini, kita akan belajar yaitu mengenai materi pengolahan bahan pangan dari bahan serealia, kemudian dari bahan kacang-kacangan, dan juga yang terakhir ada umbi-umbian. Ya, pengolahannya bagaimana? Dikukus. Direbus, dikukus. Coba Arya, bagaimana cara pengolahannya? Dikupas. Ya. Kedua dicuci. Ketiga diiris tipis-tipis. Keempat digoreng. Kelima isi bumbu. Ya, isi bumbu. Keenam disantap. Kalian boleh menjawabnya dengan mencari melalui internet di laptop yang ada di belakang kalian itu boleh ya secara bergantian. Nanti setiap kelompok boleh 2 orang ya untuk mencari referensi dari internet. Ya, satu kelompok bisa 1 atau 2 menit. Nanti secara bergantian ya. Karena laptopnya ada 2 di belakang itu ya. Satu lagi nanti ibu ada referensi juga. Kalian bisa membacanya dari referensi yang telah diberikan dan juga bisa juga melalui buku paket yang sudah kalian punya. Oke, paham? Pertanyaan pertama yang harus kalian jawab yaitu kalian harus mencari pengertiannya. Pengertian dari serealia itu apa, kacang-kacangan itu apa, dan juga umbi-umbian. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, kalian apa saja makanan yang bisa diolah? Apa saja makanan yang bisa diolah dari ketiga bahan ini? Makanan apa saja yang bisa diolah dari ketiga bahan ini? Ya. Untuk pertanyaan ketiga yaitu makanan olahan apa yang bisa kalian buat ya dari Sungai Selan, daerah kalian sendiri, daerah Sungai Selan ya. Jadi kalian kelompok serealia ya. Kelompok 2 kelompok kacang-kacangan, kelompok ketiga kelompok umbi-umbian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang umbi-umbian. Macam-macam umbi. Umbi akar, umbi batang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kacang-kacangan. Produk olahan: kacang kedelai, tempe, tahu, susu kedelai, kacang hijau, bubur kacang hijau atau es kacang, kacang tanah, kue kacang minyak, kacang rebus, bumbu somai, bumbu pecel, bumbu sate atau kacang telur. Kami dari kelompok 5 belajar tentang kacang-kacangan. Contoh olahan produknya bisa bumbu, teh, berusui. Sekian pembelajaran pada hari ini. Ya, marilah bersama-sama kita lapaskan dengan hamdalah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dinda. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Kayaknya agak nervous Bu. Baik Bu Dinda. Baik Bu Dinda, tujuan kita hari ini adalah untuk melanjutkan hasil dari observasi yang kemarin sudah kita lakukan di kelas supervisi ya, yang dari pembelajaran Bu Dinda kemarin di minggu sebelumnya. Jadi hari ini kita akan melakukan proses coaching untuk menindaklanjuti hasil dari supervisi yang kemarin dilakukan. Nah, jadi sebelum kita ke detail di supervisi, mungkin ada beberapa hal yang ingin Ibu Dinda sampaikan atau dibagikan di sini kita diskusikan. Nah, sebelum itu kira-kira apa yang hari ini mungkin ingin Ibu bahas dalam sesi coaching kali ini? Mungkin tentang penerapan proses pembelajaran berdiferensiasi seperti yang kemarin sudah dilakukan pada satu supervisi. Tapi saya menggunakan proses pembelajaran dan penerapannya dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, jadi Ibu ingin fokus di pembahasan tentang diferensiasi ya, dalam pembelajaran di kelas. Baik, kemudian karena Ibu ingin membahas tentang diferensiasi, penerapannya dalam kelas dan pembelajaran, kira-kira apa nih yang ingin Ibu harapkan dapat kita capai dalam sesi coaching kali ini? Mungkin di sini saya ingin menggali lebih dalam lagi tentang ide seperti apa penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Oke, berarti Ibu Dinda mengharapkan nanti dapat ide terkait itu ya. Kalau begitu, kira-kira tolak ukurnya apa saja yang Ibu harapkan? Mungkin tentang daftar dan langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat proses pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri itu seperti apa. Oke, berarti dari sesi coaching ini Ibu berharap dapat punya daftar lah ya, daftar terkait terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan tadi. Oke, baik Bu Dinda, kalau kita bicara tentang pembelajaran diferensiasi, nah mungkin kita mulai dulu nih. Kalau menurut Bu Dinda sendiri, kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Dinda sekarang pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi itu ada di poin berapa? Kalau menurut saya sendiri sih masih di poin 4 sampai 5. 4 atau 5 ya, oke, untuk saat ini. Dan nanti harapan Ibu setelah melakukan beberapa langkah yang mungkin perlu dilakukan, apa target Ibu berikutnya? Kalau kita skala dari 1 sampai 10, Ibu ingin mencapai target di angka berapa? Sebenarnya mungkin sekitar 7 atau 8. 8, ya. oke, jadi dari 9 sampai 9 ya, akan lebih bagus kalau sampai 10. Baik, jadi kalau Bu Dinda sekarang masih di posisi skala 4 atau 5, dan nanti berharap setelah adanya perbaikan Ibu berharap bisa mencapai 8 atau 9 tadi ya. Oke, baik Ibu. Dan kalau kita lihat dari lingkungan di sekitar Bu Dinda, kira-kira siapa saja yang guru-guru yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Mungkin seperti Ibu Rensa Parosa atau Ibu Idang Wardah atau Ibu Dio sendiri. Kalau begitu, kira-kira menurut Ibu bagaimana adakah kemungkinan guru-guru ini bisa dipadai, dan jika ada, kira-kira berapa sih persentasenya kemungkinan itu untuk
menggali tentang pembelajaran berdiferensiasi dari guru-guru tadi? Kemungkinan sih Kemungkinan ya. Sebenarnya ini sih kalau dari guru-guru itu sendiri sih sebenarnya sangat membuka sekali nih, misalnya untuk kita misalnya mau berdiskusi tentang pembelajaran diferensiasi itu. Oke, berarti kemungkinan itu sangat besar ya, artinya bisa dibilang 100% Iya. kalau ibu mau belajar dari mereka itu mereka akan membantu memfasilitasi begitu ya. Baik. Kemudian ibu, kemudian selain ini kan sumber dayanya dan sumber daya manusia kita bilang ya, ada beberapa guru yang sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi dan tadi menurut ibu mereka akan sangat terbuka untuk melakukan diskusi. Nah, kalau hal lain misalnya mungkin media, adakah media apa saja yang bisa ibu manfaatkan untuk menggali dan belajar lebih banyak tentang pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin yang pertama bisa melalui media internet atau bisa melalui platform Merdeka Belajar. Dari situ. Dari situ ya. Iya. Jadi dari PMM, kemudian dari platform Merdeka Belajar sendiri dari internet. Oh ya, dari PMM dan juga dari internet. Bagaimana? Apakah mungkin ada kegiatan atau hal lain yang bisa dilakukan selain menggunakan media internet dan PMM? Mungkin bisa juga dengan observasi di kelas. Baik. Iya, bisa juga. Mungkin. Observasi ya. Iya, Baik. observasi. Berarti menurut ibu bisa memanfaatkan PMM ya, via PMM, kemudian juga internet dan sebenarnya banyak sih di internet ya tentang pembelajaran diferensiasi dan tadi juga melakukan observasi. Saya setuju. Tapi kan ini sudah ide yang bagus sih Bu. Artinya ada 3 hal itu, kemudian ditambah lagi dengan sumber daya manusianya bisa kita lebih manfaatkan untuk belajar lebih lagi tentang diferensiasi ya. Baik. Oke, tadi kita sudah membahas tentang beberapa kemungkinan yang bisa Ibu lakukan. Nah, mungkin sekarang kita akan membahas lebih kepada hambatan. Menurut Ibu, hambatan apa saja yang mungkin bisa menjadi tantangan tersendiri untuk mempelajari lebih lanjut tentang pembelajaran berdiferensiasi ini? Mungkin yang pertama itu dari segi kesiapan guru itu sendiri atau termasuk saya sendiri yang memungkinkan misalnya ada tugas tambahan yang lain ya yang mungkin dapat menyebabkan hasilnya kurang maksimal juga bisa. Kemudian dari waktunya juga bisa mungkin waktu di kelasnya mungkin belum cukup untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, mungkin dari waktunya atau mungkin dari siswanya sendiri mungkin belum terbiasa juga untuk dalam melakukan penerapan pembelajaran ini berdiferensiasi. Iya. Tadi mungkin dari Ibu karena mungkin ada tugas tambahan ya, baik itu bisa jadi tantangan sih itu. Kemudian juga dari kesiapan siswa dan dari juga waktu ya. Jadi mungkin ada beberapa hal ini yang perlu Ibu antisipasi ya, memang yang perlu dilihat lagi apa nih yang kita lakukan. Kalau solusinya Bu, kira-kira menurut Ibu apa saja solusi yang mungkin bisa Ibu gali untuk menghadapi tantangan yang 3 lagi? Mungkin yang pertama sih bisa juga saya melakukan pembiasaan terlebih dahulu terhadap siswa itu tadi. Ya, pembiasaan ya. Jadi siswa itu lebih bisa mengenal bagaimana sih penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa, bagaimana. Dan mungkin dari saya sendiri juga bisa juga mencari lebih banyak lagi referensi dari platform Merdeka Belajar atau lebih bisa berdiskusi lebih banyak lagi dengan guru yang sudah memahami pembelajaran tersebut ya, seperti itu. Itu solusinya udah oke loh Bu. Jadi pembiasaan ya tadi, kemudian tadi untuk komitmen juga. Iya, komitmen terkait waktu. Oke, kita lanjut lagi Bu. Nah, kalau begitu, kalau tadi kan Ibu sudah gali tuh, idenya sudah banyak, ada beberapa yang bisa dihubungi untuk kita minta bantuan, diskusi. Ada media yang bisa dimanfaatkan. Tadi sudah tahu juga nih kemungkinan tantangan seperti ini. Tapi tadi juga Ibu sudah menggali sendiri solusi yang mungkin diterapkan akan seperti ini. Kalau begitu, kalau kita kaitkan dengan rencana nih, apa yang akan Ibu lakukan setelah ini Bu kira-kira? Apa yang perlu Ibu lakukan?
Mungkin setelah ini saya akan misalkan membuat jadwal terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu, misalnya jadwalnya seperti apa nanti untuk kedepannya. Pertama yang membuat jadwal. Membuat jadwalnya dulu. Kemudian saya juga membuat RPP berdiferensiasi juga. Ya mungkin. Oke, kalau tadi kan Ibu bilang mau ada kemungkinan untuk observasi kelas akan sejauh ya. Nah, kira-kira apakah itu nanti akan masuk dalam beberapa hal? Oke, baik. Berarti yang pertama mungkin mengatur jadwal ya, mengatur jadwal, kemudian akan mencoba juga mendesain FPP pembelajaran berdiferensiasi. Itu sudah oke loh Bu, ya. Nah, kalau begitu kira-kira kapan nih Ibu berencana akan mulai melakukan langkah di awal langkah pertama tadi? Mungkin kalau sekarang ini lagi PTS atau semester, mungkin setelah ini bisa saya coba untuk lakukan. Setelah ini ya berarti? Iya, setelah PTS. Bisa dibilang di minggu depan atau mungkin 2 minggu lagi? Minggu depan. Di minggu depan berarti bisa dimulai mulai minggu depan, 1 minggu mendatang ya. Nah, kalau begitu Ibu, tadi kan sudah ada rencana ya, Ibu sudah siapkan beberapa rencana dan mungkin akan diterapkan juga di 1 minggu mendatang. Kira-kira kita apa saja tolak ukur keberhasilan yang Ibu capai terkait tadi pendalaman tentang pemahaman pembelajaran diferensiasi? Ya kita tahu nih, oh saya sudah berhasil kalau begini misalnya. Apa saja Bu? Kalau ukurnya, mungkin saya di sini misalkan perlu memahami kan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu. Berarti saya perlu menguasainya lebih dulu kan. Pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri bagaimana. Kemudian tentang kalau ukurnya mengatur komitmen yang tadi yang jadi kendala saya juga kan. Dari sudah waktu ada atau kesiapan atau yang lain tadi. Berarti sudah punya tolak ukur lah terkait dengan komitmen. Baik, kemudian apakah ada hal lain lagi Bu yang bisa kita ukur selain 2 ini? Selain pemahaman dan punya komitmen yang lebih kuat lagi, apa? Mungkin RPP-nya juga ya, RPP tentang penerapan berdiferensiasi itu tadi. Tentang materi prakarya yang saya ajarin. Berarti ada RPP-nya ya? Ada RPP-nya. Itu konkret sekali kalau berarti Ibu pengen ya tolak ukur keberhasilannya pertama mungkin punya pemahaman yang lebih baik gitu ya, kemudian punya komitmen yang bisa lebih baik juga dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan punya RPP. Dan mungkin itu yang paling penting ya itu Bu ya. Jadi kalau ukurnya sangat bisa kita lihat konkret gitu. Oke Bu Ninda, kalau begitu, nah ngomong-ngomong tentang komitmen tadi, ada bilang komitmen kan sebagai salah satu tantangan. Kira-kira siapa saja di sekitar Ibu yang mungkin Ibu bisa minta tolong, dimintai bantuan untuk mendorong Ibu menjaga komitmen tadi? Ada tidak kira-kira? Mungkin bisa juga saya misalnya tolong kepada guru yang tadi sudah paham tentang itu, bisa misalnya Ibu Saparasa yang tadi saya sudah diskusi misalnya. Atau bisa dari Ibu Dio sendiri. Iya. Kalau bisa keluarga terdekat, siapa saja mungkin bisa dilibatkan untuk membantu Ibu menjaga komitmen? Mungkin dari orang tua juga mungkin bisa mengingatkan tentang komitmen waktu, bagaimana cara mengatur ini. Jadi ya bisa juga dari orang tua. Kalau dari pacar nggak bisa. Dari pacar Ibu ya. Baik Ibu, terakhir nih. Jadi kan sudah punya rencana ya, ada rencana, ada apa tadi? Ada tolak ukurnya nih yang sudah ditetapkan. Setelah itu kapan kemungkinan Ibu ingin kembali mengadakan coaching untuk melihat hasil sejauh mana progres yang sudah Ibu dapatkan? Mungkin waktunya itu kalau setelah PTS kan mungkin kita akan berpuasa ya, terus puasa Lebaran kan. Mungkin setelah Lebaran bisa juga Lebaran ya. Sekitar bulan Mei misalnya. Oke, berarti
kemungkinan kita akan melihat nanti progresnya di bulan Mei ya. Iya. Iya. Saya sangat berharap itu bisa tercapai Ibu. Karena ya ternyata memang di sekitaran Ibu sudah ada beberapa guru yang bisa dijadikan aset lah ya. Jadi aset untuk bisa membantu Ibu, mempermudah Ibu dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Dan saya juga berharap nanti di bulan Mei kita bisa ketemu lagi, dan mudah-mudahan progresnya juga sudah terlihat jauh lebih baik. Skalanya. Oh tadi skalanya iya 4, 5 sampai nanti 9 naik lah ya, 10 gitu. Baik, oke. Kira-kira apakah ada hal lain lagi yang ingin disampaikan lagi Ibu terkait dengan diferensiasi tadi? Ya, mungkin di sini saya boleh meminta tipsnya Oh, dari tips. Ibu. Kalau dari saya sendiri sih, pertama karena mungkin ini hal baru ya buat kita. Iya. Walaupun sebenarnya mungkin di beberapa negara lain sudah bahasan lama lah tentang diferensiasi. Tapi mungkin yang perlu kita antisipasi memang lebih kepada kesiapan sih, baik kita sebagai guru maupun siswanya juga. Karena di situ kan kalau tidak salah di pembelajaran diferensiasi itu harus dipertimbangkan kesiapan, ya faktor kesiapan murid seperti apa. Nanti kan kaitannya nanti dengan diferensiasi kontennya, baik itu diferensiasi proses maupun juga diferensiasi produk. Dan saya pikir memang perlu komitmen sih yang Ibu bilang tadi ya, saya setuju itu. Karena mau tidak mau kalau kita sudah punya komitmen, sesulit apapun tantangan yang dihadapi, pasti akan jauh lebih mudah. Karena kita sudah secara mental, kita sudah siap, mungkin juga secara administrasi juga kita sudah lebih siap. Jadi saya pikir komitmen penting, dan kemudian untuk melihat kesiapan juga, kesiapan kita sebagai guru dan juga siswanya gitu ya. Oke, baik Ibu, saya rasa untuk sesi coaching kita hari ini mungkin sampai di situ dulu. Dan saya sangat senang sekali karena ternyata Bu, ya memang mungkin dari supervisi kemarin Ibu sudah merasakan seperti apa pembelajaran diferensiasi, dan ada keinginan kuat yang saya lihat dari Ibu untuk bisa belajar dan menerapkan itu dengan jauh lebih baik lagi. Dan semoga nanti progresnya juga jauh meningkat, dan semakin banyak guru-guru yang lebih paham lagi tentang pembelajaran diferensiasi dan bisa kita manfaatkan untuk pengembangan sekolah ya. Sekali lagi terima kasih, dan kita tunggu sama-sama progresnya dan juga langkah-langkah yang tadi diatur, dan mudah-mudahan berhasil. Makasih ya Bu. Saya akhiri untuk sesi coaching hari ini sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada keren.